Nah, pada dasarnya begini, pada dasarnya ketika kita ingin menggunakan energi atau kekuatan suatu barang, ini bakunya kita harus rusak jasadnya. Kalau tidak kita rusak jasadnya, maka kita nggak akan bisa memanfaatkan kekuatannya. Ini mau permisi, mau ngaji bareng, ini mau bertanya ini masalah tentang dupa, karena dari nenek dulu kan sering bakar dupa kalau ada acara itu. Nah, sebagian orang itu kata dupa itu tidak boleh, tapi sebagian orang juga mengatakan dupa itu boleh. Itu sebenarnya seperti apa sih, Mo? Memang permasalahan dupa, terus kemenyan, terus minyak wangi, iya kan termasuk itu. Itu memang seringkali dijadikan bahan perdebatan antara boleh dan tidaknya, antara halal dan haramnya, iya kan. Ini yang ada di masyarakat kita lah ini. Nah, sebelum saya jawab tentang boleh dan tidaknya, nah ini sedikit bercerita agar nanti bisa paham, kemudian bisa mengambil kesimpulan boleh atau tidak pada akhirnya memakai dupa atau kemenyan atau yang lainnya. Bercerita tentang proses padi itu bisa menjadi tenaga, kemudian bisa dimanfaatkan oleh manusianya. Nah, padi sebelum menjadi tenaga itu kan dari pohon itu kan, dari pohon padi, kemudian gabahnya, gabahnya kemudian dikeringkan terlebih dahulu. Nah, sebelum dikeringkan kemudian diselep, dibuang kulit padinya. Ya, akhirnya jadilah beras. Nah, apakah jadi beras itu kekuatannya atau energi si padi itu sudah bisa dimanfaatkan oleh manusianya? Tentu belum, kan masih berupa beras, masih mentah kan. Nah, kemudian beras itu dicuci, dibersihkan. Nah, setelah dicuci dan dibersihkan, nah, kemudianlah ditanaknya atau dimasak kan, dimasak dengan berbagai macam cara masaknya. Yang jelas biar empuk. Nah, kalau sudah jadi nasi, itu apakah sudah bisa dimanfaatkan kekuatannya atau energinya si nasi itu tadi? Nah, tentu kan belum, masih jadi nasi saja, masa sudah bisa manfaatkan energinya atau kekuatannya? Kan belum. Nah, kemudian bagaimana ketika kita ingin memanfaatkan kekuatan yang berasal dari nasi? Ya harus kita kunyah sampai lembut, kemudian kita telan. Setelah kita telan, masuklah ke dalam perut, digiling, keluar sari-sarinya. Setelah keluar sari-sarinya, barulah menjadi tenaga. Nah, kalau sudah jadi tenaga ini kan terserah atau tergantung manusianya tuh. Misal jadi tenaga kita ini kan, mau untuk ibadah ya silahkan, ya bisa. Mau untuk belajar juga bisa, mau untuk bekerja juga bisa, mau untuk berbuat jahat juga bisa. Ya, artinya tenaga ini kan baku, untuk apa saja bisa. Nah, proses dari gabah atau dari padi ini sampai jadi tenaga, ini sebetulnya kan proses pengerusakan jasad. Dari padi yang masih berkulit sampai dikunyah, ditelan, digiling di dalam perut, kemudian keluar sari, barulah jadi kekuatan atau jadi energi, jadi tenaga. Ini proses-proses pengerusakan jasad. Jasadnya apa yang dirusak? Adalah jasadnya si padi. Nah,
Nah begitu juga sebetulnya yang namanya kemenyan, begitu juga dengan dupa, atau mungkin minyak sekalipun, atau mungkin pakai kembang sekalipun. Jadi ketika kita ingin menggunakan tenaganya, ini akan kita harus mengurusak jasadnya. Nah tentu tata caranya sedikit berbeda. Jadi misalkan kita ingin menggunakan energinya atau kekuatannya menyan atau dupa, kan harus kita bakar. Tata caranya kan kita bakar dulu kemenyan atau dupa itu, barulah keluar sari-sarinya, kemudian bisa jadi kekuatan atau energi. Ya tentu kan tidak sama cara memanfaatkan energinya antara padi dan dupa, kan tentu berbeda. Masa sih kemenyan atau dupa itu ketika kita ingin memanfaatkan kekuatannya harus kita kunyah, kita makan? kan tidak. Nah makanya itu berbeda tata caranya saja, tapi intinya sama, yaitu kita harus mengurusak jasadnya terlebih dahulu. Nah kemudian saya ingin bertanya, kalau padi ini dengan proses yang barusan saya ceritakan ini kemudian sudah jadi tenaga, bisa nggak kira-kira untuk berbuat kejahatan? Bisa, karena sudah berubah manusia jadi tenaga kan. Nah, bisa nggak untuk sebuah kebaikan? Bisa. Jadi untuk kebaikan, untuk keburukan juga bisa. Nah kemudian dengan kekuatan yang dihasilkan oleh dupa atau kemenyan itu tadi, itu juga sebetulnya sama, bisa digunakan untuk yang tidak baik, juga bisa digunakan untuk yang baik. Makanya permasalahannya di sini, boleh tidak memakai kemenyan atau dupa? Jawabannya kan sudah nampak di sini, sudah muncul kesimpulan. Lah bila mana tujuannya itu untuk tujuan kebaikan, nah kenapa tidak kalau memang bermanfaat bagi kita? Ya kan? Nah ini kan sudah jelas. Nasi pun kan juga begitu. Maka nasi pun akan menjadi tidak baik atau tidak boleh ketika sudah jadi tenaga digunakan untuk sesuatu yang buruk atau jahat, atau digunakan sesuatu yang mengandung keharaman-keharaman. Misal untuk merampok, mencuri. Nah, di sini loh sebetulnya yang pada akhirnya memunculkan istilah atau kategori haram ini di sini. Maka nasi pun ketika kita itu dari hasil ya juga dari hasil yang baik kemudian sudah jadi tenaga. Nah, ini digunakan yang tidak baik. Lah, haramnya di sini. Nah, begitu juga dengan dupa atau kemenyan yang sudah dibakar kemudian keluar tenaganya ini. Nah ini bergantung kepada tujuan manusianya, untuk kebaikan atau untuk keburukan. Nah jika digunakan kekuatan yang dari kemenyan atau dupa itu untuk sesuatu yang buruk, nah ini akan muncul yang namanya haram atau tidak boleh dipergunakan. Sebetulnya kan simpel itu, pertanyaan itu kan gampang kita mengerti. Nah pada dasarnya begini, pada dasarnya ketika kita ingin menggunakan energi atau kekuatan suatu barang, ini bakunya kita harus rusak jasadnya. Kalau tidak kita rusak jasadnya, maka kita nggak akan bisa memanfaatkan kekuatannya. Contoh kita kalau ingin mengambil sari-sarinya kelapa, kan harus kita parut dulu, kemudian kita peras, barulah keluar santannya. Iya kan? Santan ini kalau mau dicari sarinya lagi, makanya terus direbus, keluarlah minyaknya. Nah, pada akhirnya minyaknya bisa jadi untuk minyak lampu. Kayak zaman kuno dulu itu yang namanya damar kambang itu kalau untuk penerangan.
Ya kan, kalau untuk yang lain-lain misalnya untuk minyak rambut juga bisa, atau untuk obat-obat oles untuk memuluskan atau menghaluskan kulit juga bisa. Jadi pada intinya di sini kan pengerusakan jasad itu harus dilakukan ketika kita ingin memanfaatkan kekuatannya. Nah makanya ya ini contoh nih, contoh yang sering terjadi. Misal ada seorang pemuda yang ingin menggait hatinya seorang gadis yang disukainya. Kadang-kadang kan minta tolong orang tua, katanya, "Mbah, ini gimana agar si A ini suka sama saya?" Oh begitu, misalkan ini contoh. Ya sudah, sini rokoknya ini tak doain. Nanti kalau sudah nyampe di sana, di tempat gadis yang kamu sukai itu, merokoklah di situ. Nah, kemudian sambil berpikir atau sambil mengutarakan keinginannya apa, ya kan, biasanya kan begitu. Nah, itu tanpa disadari ketika merokok. Lah ini kan tembakau yang ada di rokok, cengkeh yang ada di rokok ini, ya, ini kan terbakar, otomatis kan rusak jasadnya. Lah, ketika rusak jasadnya si rokok, maka akan keluar kekuatannya. Lah, kekuatannya inilah sebetulnya yang akan membuat apa yang diinginkan manusianya itu bisa sesuai. Sari-sarinya itu mulai. Nah, sari-sarinya atau kekuatan tembakau ini. Nah, kemudian betul-betul pas, betul-betul fokus ketika mempraktekannya. Nah, akhirnya kan betul-betul terlaksana apa keinginannya itu tadi. Nah, ini kan memang perkara ini atau masalah ini, masalah dupa dan kemenyan ini sampai sekarang memang dijadikan perbalahan pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, yang sebenarnya pada akhirnya kembali ke niatannya manusianya masing-masing. Bumi langit dan seisinya ini diciptakan kan untuk manusia, iya kan? Ya tergantung niatnya manusianya. Kalau untuk kebaikan ya kenapa tidak? Seperti kayak wewangi-wangian. Di dalam ibadah pun kita juga dituntut untuk wangi-wangian, menggunakan wewangian itu. Lah, apakah kayak misalnya minyak wangi yang lembut-lembut, yang kayak cairan itu juga harus dirusak jasadnya? Ya iya. Bagaimana caranya? Nah, kalau minyak wangi kan kita oleskan kena panasnya tubuh kita, atau kena panasnya suhu, ini kan juga akan ada penguapan atau ada pengerusakan jasadnya si minyak wangi. Nah, itu bisa kita gunakan kekuatannya atau energinya itu, sehingga ketika kita beribadah akan lebih khusyuk. Dan kenapa? Nah, ini tambahan. Nah, dan kenapa? Kalau orang Jawa bilang kok kenapa yang dibakar itu yang namanya menyan itu tadi? Kok dinamakan menyan? Menyan itu kan dulunya bukan namanya bukan menyan, tapi namanya menyang. Ya, menyang itu artinya apa? Menyang itu artinya berangkat. Jadi menyang itu berangkat. Jadi kenapa dinamakan menyang atau menyan? Karena untuk memberangkatkan doanya orang-orang Jawa zaman dulu, makanya dinamakan menyan. Sekarang jadi kemenyan. Jadi kalau kemenyan ini sebetulnya kan sama dengan kemenyang, untuk memberangkatkan. Nah, pemberangkatan artinya apa? Biar cepat terkabul doa-doanya. Makanya masih sering kali memakai kemenyan orang-orang tua dulu, dan sekarang ini masih sering juga. Dan saudara-saudara kita yang beragama non muslim juga masih banyak menggunakannya, khususnya kayak dupa, terus kayak kembang itu juga seperti itu. Harus kita rusak juga jasadnya ketika kita ingin memakai kekuatannya. Misalkan kembang berapa warna, 3 warna atau berapa warna, kita kan harus kita remas begini. Kalau kita remas begini, akan keluar sari-sarinya, keluar kekuatannya. Kalau tidak begitu, dibakar sekalian di perapian itu.
Nah ini akan keluar sari-sari. Jadi akan keluar kekuatannya juga lah. Kalau sudah keluar kekuatannya, tergantung manusianya lagi, iya kan? Nah, untuk sesuatu yang baik atau untuk sesuatu yang buruk. Yang jelas halal dan haramnya, boleh dan tidaknya itu sebetulnya di tujuannya ini tadi loh, sebetulnya itu. Ya di tujuan ini tadi. Iya, jadi kita nggak boleh kalau kita belum mengerti soal ini, jangan gampang kita menghakimi orang lain. Oh ini aliran sesat misalkan. Oh ini musyrik. Nah ini syirik. Nah jangan seperti itu. Ini kan zamannya zaman milenial katanya. Makanya kita harus selalu mengikutkan akal sehat kita agar tidak tersalah mengatakan atau menggolongkan sesuatu itu yang tidak ada dasarnya. Tuh, ya mudah-mudahan meskipun singkat penjelasan saya ini tadi bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan untuk yang hadir ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat juga untuk semuanya yang melihat obrolan kita ini. Ya. Tidak ada tujuannya tidak baik, insya Allah tujuan saya tidak ada yang lain, hanya satu. Tujuan yang baik ngaji kawruh kasunyatan, kalau orang Jawa bilang ngaji hakikat yang benar-benar berdasarkan akal sehat dan perwujudan yang benar juga. Kalau ada kekurangan, mungkin kekurangan saya pribadi, ya kan? Nah, kalau misalkan ada informasi atau ada penjelasan yang lebih baik lagi, saya akan menerima dengan senang hati juga.